Jujur itu penting ketika wawancara ya. Kalau kamu nggak tahu ya nggak tahu, kalau kamu belum pernah ya belum pernah, kalau kamu nggak bisa ya nggak bisa, bilang aja seperti itu. Yang jujur aja, be yourself. Halo semua, perkenalkan aku Tiara. Kali ini aku akan share pengalaman aku mengikuti wawancara PBG Prajabatan. Tujuan aku membuat video ini adalah sebagai rasa syukur, rasa terima kasih aku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan aku kesempatan untuk bisa mengikuti tes wawancara PPG Prajabatan, dan alhamdulillah aku juga lolos pada tahapan tersebut pada tahun 2022 kemarin. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan dan nantinya akan aku breakdown satu persatu. Yang pertama adalah penampilan. Pastikan penampilan kalian seprofesional mungkin. Menggunakan baju yang rapi, profesional. Kalaupun make-upannya jangan tebel-tebel. Yang natural aja. Yang simple dan elegan. Intinya, pastikan penampilan kalian enak untuk dipandang. Kemarin waktu aku wawancara, aku menggunakan blazer batik dan juga jilbab formal warna hitam. Kedua adalah tempat. Pastikan ketika kalian wawancara, carilah tempat yang nyaman. Yang pertama adalah tidak berisik. Yang kedua adalah pencahayaannya bagus. Dan yang ketiga adalah background-nya yang proper atau yang netral. Karena kemarin waktu wawancara, aku tidak diperkenalkan menggunakan virtual background yang sudah di-share di grup. Menggunakan blur background pun juga tidak boleh. Untungnya, kemarin latar belakang aku adalah tembok warna hijau. Bayangkan, ketika kalian wawancara di kafe, sementara belakang kalian itu banyak orang lalu lalang, lalu di kafe tersebut ada live musiknya. Pasti akan sangat mengganggu proses wawancara. Fokusnya nggak ke kalian aja tuh, tapi di belakang kalian ada orang lalu lalang, dan musiknya terdengar di wawancara. Itu kan nggak bagus ya? Seperti itu. Poin ketiga adalah device dan jaringan. Pastikan kalian menggunakan device yang bagus. Kameranya bagus, soundnya bagus, tidak lemot, semuanya menunjang. Dan jangan lupa sediakan backup device ataupun device cadangan. Backup device itu bisa berupa HP lain, laptop lain, ataupun device lainnya yang mendukung kalian untuk bisa masuk ke meeting room. Berikutnya adalah masalah jaringan internet. Pastikan Wi-Fi-nya dan mobile datanya itu lancar, koneksinya kuat. Penampilan, tempat, device, dan jaringan merupakan hal teknis yang harus dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik. Berikutnya, aku akan share mengenai hal non-teknis yang harus diperhatikan. Terpenting, utama, dan penting banget menurut aku adalah attitude. Pastikan kalian jangan sampai datang terlambat. Kalau bisa 20 atau 30 menit sebelum jadwal yang ditentukan itu kalian udah join. Kalau kemarin aku join 20 menit sebelum jadwal yang ditentukan. Dan kebetulan di meeting room tersebut sudah ada seseorang yang join. Aku tidak tahu itu apakah operatornya ataupun asesornya. Yang jelas ketika ada orang yang sudah join di Zoom meeting tersebut atau meeting room tersebut, maka aku langsung menyapanya terlebih dahulu. Sebut namanya. Misal namanya Pak Ahmad gitu ya, atau Bu Siti. Ya sudah, kan pasti ada namanya tuh. Sapa aja. Selamat pagi Pak Ahmad, selamat pagi Bu Siti. Seperti itu. Kalau aku waktu itu 20 menit sebelum jadwal ditentukan, sudah ada satu orang yang join. Sapa orang yang sudah join terlebih dahulu. Siapapun itu, sapalah. Dan jangan terlambat. Letakkan posisi kamera kalian itu yang proper. Dalam artian, jangan terlalu ke atas, hanya kelihatan jidatnya aja. Jangan terlalu ke bawah, hanya kelihatan mulutnya aja. Tapi yang proper. Yang proper di sini adalah kalau kalian sedang bicara sama lawan bicara kalian itu kan enak dipandang kan, enak kan. Ininya kelihatan, dan lain sebagainya.
Dan ketika menempatkan kamera yang proper itu, jadinya kalau kalian lagi menggerakkan tangan atau tubuh kalian, gesture tubuhnya kalian tuh kelihatan seperti itu loh. Tidak hanya kelihatan ekspresi mukanya saja, tapi gesture tubuhnya pun juga kelihatan seperti apa. Nah, itu penting. Jadi kameranya yang proper ya, center gitu ya. Enak gini kan. Set. Poin berikutnya yang harus diperhatikan adalah eye contact. Ketika wawancara, perhatikan jangan lupa untuk selalu keep eye contact-nya ke asesor ya. Jadi misal nih, jangan sampai asesornya lagi tanya apa, lagi memberikan pertanyaan, terus kamu menjawabnya tuh mata kamu tuh kemana-mana, nggak fokus kelihatannya. Contohnya gini nih, nah, lagi ditanya nih, terus kamu bilang gini, menurut saya Pak, saya kok nggak pernah seperti itu ya Pak, harusnya tuh nggak kayak gitu Pak, yang baiknya seperti ini, tapi ya nggak tahu. Gimana ya Pak ya gitu. Ya jangan sampai yang ngomong, yang ngasih pertanyaan di mana, tapi kamu kayak matanya ke sana kemari gitu. Kayak nggak fokus, nggak profesional gitu loh. Ya udah, tatap matanya, berkomunikasi yang bagus gitu lah ya. Seperti itu. Kontaknya harus tetap dijaga meskipun misalnya nggak terlalu natap-natap banget gitu ya. Tapi ya dijagalah. Poin berikutnya dari attitude adalah jangan cengengesan. Bersikaplah yang profesional, serius. Tapi ya jangan tegang-tegang amat ya, nanti kalian jadinya grogi dan sebagainya, biar gitu. Ya, let it flow, keep calm. Enjoy aja ketika wawancara gitu. Jawab dengan baik, jawab dengan profesional. Jangan cengar-cengir gitu ya. Sesekali boleh lah, karena dalam wawancara itu kan nggak selalu tegang terus yang pasti ada saatnya santai kok gitu. Kalau ketawa ya ketawa. Tapi ya jangan cengengesan gitu intinya teman-teman. Bersikaplah yang profesional. Poin berikutnya adalah jangan bohong. Karena kalau bohong itu nanti pasti akan kelihatan teman-teman. Kelihatan dari jawaban kalian yang inkonsisten. Jawabannya yang bertele-tele dan lain sebagainya gitu ya. Karena ketika kalian berbohong, itu akan menyambung kebohongan-kebohongan lain. Asesor tuh bisa tahu kok. Kamu tuh orangnya seperti apa ya dari wawancara-wawancara, dari pertanyaan, dari jawaban-jawaban yang kamu berikan gitu. Dan pastikan kalian itu menjawabnya secara sistematis sesuai apa yang ditanyakan. Misal ada beberapa pertanyaan, ya udah kamu jawab dari pertanyaan awal dulu, pertanyaan tengah, baru pertanyaan akhir. Dijawab semuanya yang sistematis. Terus menjawablah dengan tata bahasa yang baik, yang sopan. Ceritakan pengalaman yang sebenarnya. Yaitu tadi, jujur itu penting ketika wawancara ya. Kalau kamu nggak tahu ya nggak tahu, kalau kamu belum pernah ya belum pernah, kalau kamu nggak bisa ya nggak bisa, bilang aja seperti itu. Yang jujur aja, be yourself. Hal non teknis lagi yang harus diperhatikan adalah banyaklah latihan wawancara ke teman kalian, ke saudara kalian ataupun ke siapapun. Banyak latihan. Kalau semisal nih kita jadi panitia webinar, itu kan pasti sebelumnya kita akan ada gladi resik. Sama kayak wawancara teman-teman. Ada gladi resiknya sebaiknya. Latihan sama teman kalian. Latihan ini berfungsi, memiliki manfaat untuk yang pertama adalah cek kualitas jaringan dan device kalian. Apakah jaringannya lancar, device-nya oke, suaranya masuk, kameranya jelas. Selain itu yang kedua adalah untuk ini, melatih public speaking kalian. Tata cara kalian ngomong, berbicara, menjawab pertanyaan, dan juga rasa kepercayaan diri ya, confidence. Kalau sama teman kalian aja kalian masih calelean, jawabnya masih seenaknya, belum profesional. Gimana besok kalau sama asesor? Jadi semakin banyak latihan itu, semakin baik. Habis latihan ke teman A, lanjut ke teman B, lanjut ke teman C gitu ya. Atau enggak satu sama satu teman, tapi berkali-kali kalau dia nggak bosen sama kalian. Seperti itu. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa, libatkan Allah, libatkan Tuhan dalam setiap proses. Simple sih ya kelihatannya, tapi itu sangat berarti. Kalian sudah menjaga penampilan dengan baik, udah latihan, device-nya juga udah oke. Tapi tiba-tiba kok ada pertanyaan yang unpredictable, yang kamu gak bisa jawab. Gimana coba? Terus tiba-tiba kok kamu ngeblank, mau ngomong apa gak bisa. Terus tiba-tiba nanti listriknya mati, wifi-nya mati, device-mu kok tiba-tiba bermasalah. Kita kan gak ada yang tahu teman-teman.
Sebelum masuk ke meeting room, alangkah baiknya berdoa dulu. Tuhan, temani aku wawancara hari ini. Semoga apapun yang aku lakukan dilancarkan, dimudahkan, diberkahi. Pertanyaannya bisa aku jawab dengan baik. Tidak ada gangguan apapun. Lancarkan sampai akhir. Gitu teman-teman. Tips lain dari aku adalah kalian banyak-banyak nonton tutorial gimana caranya wawancara. Kalian banyak-banyak cari info, tips apa aja supaya bisa lolos wawancara PBG Prajab dari teman-teman kalian yang mungkin sudah wawancara duluan. Dan kalau bisa jangan hanya satu orang, tapi ke beberapa orang. Sehingga kalian menemukan banyak perspektif, banyak sudut pandang. Oh, kalau si A, dia wawancaranya seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Kira-kira bisa aku seperti apa ya, gitu. Hal apa dari dia yang bisa aku pelajari? Hal apa dari dia yang bisa aku pelajari? Seperti itu. Semakin banyak sudut pandang akan semakin bagus menambah wawasan kalian. Dan semoga bisa memudahkan jalan kalian untuk bisa lolos wawancara PBG Prajabatan. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa, sehat, dan bermanfaat selalu. Terima kasih. Sampai jumpa.